Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw dlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersua di dalam kajian kitab Hayatus Sahabah, tetapi karena ada permintaan dari pengurus terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka pada pagi hari ini Al-Fakir akan memberikan atau menyampaikan beberapa poin yang ada di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitab ini adalah kitab terbaik yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, dan ini merupakan kitab yang paling lengkap menjelaskan tentang ikhwal Rasulullah SAW. Beliau wafat tahun 544 Hijriah, ya, pada zaman Abbasiyah. Dan Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ini ada dua bagian. Di bagian yang pertama atau jilid yang pertama, kitab ini menjelaskan tentang kedudukan baginda Rasulullah SAW yang begitu luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh alam semesta. Dijelaskan panjang lebar oleh mu'alif kitab ini. Kemudian nanti di bagian yang kedua menjelaskan tentang hak-hak yang harus kita tunaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir kebetulan mendapatkan ijazah kitab ini waktu kunjungan di Al-Azhar, dan sanad yang Al-Fakir dapatkan sampai kepada penulis kitab ini. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif dan untuk guru-guru kita semua yang telah menjadi wasilah sampainya ilmu ini kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita ilmu. Ala hadin niyah wal kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di bagian awal kitab ini Al-Qadhi Iyad menjelaskan tentang fi sana'illahi ta'ala alaih, bagaimana Allah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memuji makhluknya. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif ada satu hadis yang disebutkan Rasulullah SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, ana awwalu man khuliqa wa akhiru man bu'itha. Aku adalah orang yang pertama kali diciptakan, dan aku adalah orang yang atau nabi yang terakhir diutus. Jadi sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah diciptakan meskipun belum dalam bentuk fisik. Namanya sudah terpatri bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam tergelincir sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa'azallahuma syaitanu anha. Di situ Nabiullah Adam bertobat pada Allah dan menjadikan nama itu menjadi tawassulnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang makanah kedudukan
Nabiullah Muhammad SAW yang luar biasa. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini jelas merupakan pujian dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri kalian, maksudnya sesama manusia. Rasul itu bukan jin. Rasul itu bukan malaikat. Rasul itu adalah manusia biasa. Dia manusia yang sama seperti kita. Baginda Nabi SAW memiliki kebutuhan jasmani. Baginda makan sama seperti kita. Baginda Nabi SAW tidur sama seperti kita. Minum. Baginda Nabi SAW juga punya rasa letih, capek seperti kita. Karena baginda SAW adalah manusia. Kata Nabi SAW, innama ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu oleh Allah. Jadi, karena itu ada ulama yang memberikan takbir, ungkapan, dengan ibarah bahwa Nabi Muhammad itu adalah basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia. Kenapa manusia tidak seperti manusia? Karena memang nyatanya manusia. Nabi itu makan sama seperti kita, bisa mengeluarkan darah, punya darah seperti kita. Sehingga ketika Nabi terluka, darahnya juga mengalir sama seperti kita. Gigi serinya bisa patah, tanggal seperti kita, sama. Nabi bisa mengalami berbagai macam ujian sama seperti kita. Bahkan ujian Rasulullah SAW lebih berat daripada kita. Makanya Rasulullah manusia sama seperti kita. Tetapi Rasulullah itu lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Karena Nabi SAW itu yuha, diberikan wahyu. Ya, itu Rasulullah SAW. Makanya di situ disebutkan rasulun min anfusikum. Rasulullah itu manusia, diutus sebagai rasul dari kalangan manusia, bukan malaikat. Tetapi Rasulullah SAW yang manusia itu dijaga oleh Allah. Para ulama sepakat, meskipun ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang maksum, ya, termasuk para nabi dan rasul, kecuali setelah bi'tsah, kecuali setelah diutus oleh Allah. Karena kemaksuman Nabi, maksum itu artinya terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan tercela. Ya, minal kabair was shaghair, dari perkara dosa besar maupun dosa kecil. Ulama sepakat. Dan itu oleh Ahlussunnah wal Jamaah dinyatakan baru setelah diutus menjadi nabi, baru setelah diutus menjadi rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma 'alal rasuli ilal balagh. Tugas rasul itu tidak lain adalah menyampaikan risalah. Untuk menyampaikan risalah tidak mungkin mereka salah, tidak mungkin mereka berdosa, tidak mungkin mereka khilaf. Kalau mereka salah, mereka berdosa, mereka khilaf. Pertanyaannya, apakah orang yang mendapatkan risalahnya tadi mau menerima? Jawabannya tidak akan. Karena itu kemudian para ulama mengatakan min muqtadayati ar-risalah wa tabligh. Jadi menjadi konsekuensi dari tugas kerasulan dan tabligh itu adalah wujubul isma fi haqqin nabi. Nabi itu wajib maksum. Kenapa harus maksum? Untuk menjaga kredibilitasnya. Ya, kita saja yang bukan nabi, yang bukan rasul, kalau kemudian melakukan kesalahan, maka orang nggak akan percaya. Apalagi nabi dan rasul. Maka untuk menjaga kredibilitas nabi dan rasul itu menjadi muqtadayat, konsekuensi logis, ya, menjadi konsekuensi logis. Seorang manusia biasa ketika dia diangkat menjadi nabi dan rasul, diistifa oleh Allah, maka dia wajib maksum, terjaga dari perkara maksiat, dosa besar maupun dosa kecil. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surat Ad-Duha
Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ditinggalkan oleh Allah. Enggak pernah diterlantarkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil itu diberi perhatian khusus oleh Allah. Dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil melihat patung itu dipalingkan mukanya, enggak boleh melihat patung, enggak boleh melihat berhala, enggak boleh, dipalingkan mukanya untuk menjaga apa? Pandangan, dan kemudian menjaga kebersihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai begitu. Nah, inilah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulun min anfusikum, Rasulullah itu adalah utusan dari diri kalian, dari jenis manusia. Azizun alaihi ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum, di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu azizun. Rasulullah itu merasa berat, alaihi ma'anittum, terhadap apa? Penderitaan yang menimpa kalian, penderitaan yang kalian alami. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Rasulullah datang membawa risalah, dunia ini gelap seperti yang kita lihat hari ini. Bedanya kalau dulu itu jahiliyah, ya, jahiliyah kuno, jahiliyah klasik. Sekarang ini jahiliyah modern, tapi sama perilakunya, ya. Orang muamalah mencuri timbangan, wailun lil mutaffifin alladzina lalu ala nasi yastaghfun wa idza qaluhum aw wazarum yakhsir. Itu terjadi di masa lalu, dan sekarang lihat, bukan hanya timbangan yang dicuri, ya, bukan hanya mencuri apa, takarannya, timbangannya dicuri, ya kan? Korupsi, bukan hanya korupsi duitnya, mejanya dikorup. Kalau guyonannya Gus Dur, yang namanya aborsi pada zaman dulu itu disebutkan wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin kutilat, ya, dan wa idal mau'udah, ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin kutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Dulu sudah ada begitu. Sekarang lihat bagaimana aborsi di negeri ini, angkanya terus meningkat. Belum lagi yang namanya perzinaan, masya Allah, sifah, ya, perzinaan itu luar biasa. Baru-baru ini disebutkan di daerah, ya, Ponorogo. Coba, Ponorogo itu kan dekat pesantren. Yang namanya anak SMA minta dispensasi supaya dibolehkan nikah, ya, supaya dibolehkan ujian. Coba, mereka karena sudah hamil duluan, dan jumlahnya, ya, jumlahnya mengerikan. Belum lagi di Bali, belum lagi di Jawa Barat, belum lagi di Jakarta, belum, masya Allah. Itulah kondisinya, ya, itulah kondisinya hari ini. Jahiliyah modern, ya. Nah, ini azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, kata Allah, harisun alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ambisi yang begitu kuat, punya keinginan yang begitu kuat, ya. Bagaimana tidak? Begitu dapat wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ibunda Khadijah, ya Khadijah, la rahata badal yaum, ya Khadijah, qad doa waktu naum, ya Khadijah, wahai Khadijah, la rahata badal yaum, enggak ada lagi waktu istirahat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada lagi waktu istirahat? Untuk mikirkan kita. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Bahkan satu doa yang diberikan oleh Allah, dijanjikan untuk diijabah, itu pun ditahan oleh Nabi, akan digunakan untuk mensyafaati umatnya nanti. Makanya dalam hadis yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inni faratukum ala khawdi, kata Nabi. Aku tunggu kalian nanti di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah menunggu kita. Wa inni mukasirun bikumul umam, kata Nabi, dan aku akan banggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain karena jumlah kalian. Wa fi riwayatin wa inni ubahi bikum, dan aku banggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Tapi di ujung hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, fala tusawwitu wajhi, kata Nabi, tapi tolong jangan coreng mukaku, kata Rasulullah. Jangan coreng mukaku, jangan permalukan aku. Kita ditunggu oleh Rasulullah SAW di hautnya Nabi, di telaga Rasulullah SAW. Tapi Nabi berpesan, jangan kalian permalukan aku. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya ini menjelaskan apa yang dimaksud jangan permalukan Nabi, jangan coreng mukanya Nabi. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi satu perintah, kemudian kita tidak menjalankan perintah itu, artinya kita maksiat. Ketika kita dilarang oleh Nabi, kemudian kita menjalankan larangan itu, artinya kita maksiat. Apa yang Nabi perintah kita tidak jalankan, apa yang Nabi larang kita langgar, itu namanya kita mencoreng muka Rasulullah SAW. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kurang apa coba Rasulullah SAW? Rasulullah menunggu kita di telaganya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, inna a'taina, aku telah memberikan kepadamu al-kautsar. Para mufassir menjelaskan itu adalah telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Disitulah nanti kita akan minum airnya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk bisa meminumnya? Ini menjadi pertanyaan kita. Jadi Rasulullah SAW begitu mendapatkan wahyu pertama, beliau begitu luar biasa mengatakan kepada Khadijah, la rahata badal yaum, tidak ada lagi waktu istirahat setelah ini. Qad da'a waktu naum, waktu tidur sudah habis, wahai Khadijah. Saking seriusnya Rasulullah SAW memikirkan kita, menginginkan agar risalah ini sampai kepada kita. Karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lihatlah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, lihatlah para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka kemudian begitu luar biasa cintanya mereka kepada Nabi. Karena mereka tahu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup mereka, yang menyelamatkan hidup mereka, yang menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Itu para sahabat. Mereka sanggup. Nah, ini poin yang kedua nanti dibahas oleh Qadiyat di dalam kitabnya. Mereka sanggup mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk Rasulullah. Mereka sanggup menjadi tameng perisai hidupnya Rasulullah SAW. Saat perang Uhud, kita melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang begitu luar biasa. Kenapa mereka sanggup melakukan itu? Karena mereka merasa berhutang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah begitu cintanya kepada mereka, Rasulullah begitu luar biasa pengorbanannya untuk mereka. Maka wajar mereka memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, kata Nabi.
Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga aku lebih dia cintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, dan ketimbang seluruh umat manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, anta habbu ilayya min waladi wa walidi wan nasi ajmain illa nafsi, kecuali diriku. Kata Rasulullah SAW, belum cukup ya Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah, sejak saat ini engkau lebih aku cintai ketimbang diriku. Maka lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanggup melakukan apapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan persahabatan mereka bukan hanya pada saat di dunia. Umar berpesan khusus ketika wafat minta dikuburkan bersama sahabatnya. Umar berpesan khusus minta dikuburkan bersama sahabatnya. Masya Allah, itu saking cintanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah Rasulullah. Maka di akhir ayat itu Allah menyatakan bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu ra'fah. Para ulama itu menjelaskan makna rahmatan lil alamin itu karena ini juga merupakan pujian Allah kepada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa yang dimaksud rahmatan lil alamin? Lil jinni wal insi. Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi jin dan manusia. Itu kata Samarkandi, dikutip oleh Qadiyat. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud rahmatan lil alamin? Ada mengatakan li jamil khalqi. Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat seluruh makhluk. Karena alamin itu adalah kullu ma siwallah. Ya, sebagaimana tafsir Al-Jalalain ya, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi alamin itu adalah kullu ma siwallah, apa saja selain Allah. Maka ketika Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ada dua tafsir di sini. Yang pertama, arsalnaka itu maksudnya adalah nabinya itu sendiri, Nabi Muhammad itu sendiri, itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, apa yang dibawa oleh Nabi itu menjadi rahmat, maka kemudian diartikan Islamnya. Kalau yang pertama tadi itu adalah nabinya, itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, Islamnya yang dibawa oleh Nabi, itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini dua penafsiran. Mengenai yang pertama, yaitu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, di situ disebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustafa, rahmatan lil mu'minin, Rasulullah itu menjadi rahmat bagi orang mukmin bil hidayah, karena Nabi telah membawa risalah, karena Nabi telah membawa hidayah. Kita itu kalau bukan karena hidayah yang dibawa oleh Nabi, kita ini hidupnya kayak binatang. Ya, ini makanya disebutkan ya di dalam kitab-kitab yang membahas tentang adab. Jadi manusia itu kalau tanpa ilmu kal bahaim, laulal ulama lakana nasu kal bahaim, kata para ulama. Seandainya tanpa ulama yang membawa ilmunya tadi, manusia ini seperti binatang. Maka orang Islam dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi kepada mereka kemudian menjadi mulia. Ya, menjadi mulia, tidak menjadi seperti binatang, diangkat derajatnya. Karena pada dasarnya manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Kemudian mereka disempurnakan lagi dengan ilmu, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan laulal ulama lakana nasu kal bahaim, kalau tidak ada ulama yang membawa ilmu. Siapa ulama? Ulama itu adalah para pewaris Nabi,
Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Mereka mewarisi ilmu dari Nabi. Berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menghadirkan hidayah. Orang yang menghadirkan ilmu. Ya. Dan itulah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang tadi kita sebut, luar biasa mereka. Mereka belajar di dalam madrasah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya belajar pengetahuan, tapi mereka belajar kehidupan, belajar adab. Karena Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk membangun peradaban. Ya, Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk membangun peradaban. Itulah makna li jamil khalqi rahmatan lil mu'minina bil hidayah. Nabi itu menjadi rahmat untuk orang mukmin. Dengan apa? Hidayah yang dibawa oleh Nabi. Wa rahmatan lil munafik, bahkan orang munafik itu mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi. Apa rahmatnya? Bil amani minal qatl. Coba bayangkan, Umar bin Khattab ketika di Madinah, karena munafik ini ada di Madinah ketika itu, ketika ada gembongnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat berkali-kali kepada Nabi, sampai Umar bin Khattab mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni, biarkan aku ya Rasulullah, an adriba unuqah, aku akan penggal lehernya dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang nanti akan disampaikan oleh orang-orang itu? Ternyata Muhammad dan para sahabatnya telah membunuh teman mereka sendiri, membunuh sesama mereka sendiri. Subhanallah. Makanya Qadiyat mengatakan diutusnya Nabi itu juga menjadi rahmat untuk orang munafik. Kalau seandainya bukan Rasulullah yang diutus, mati itu orang munafik. Ya, habis mereka orang munafik itu. Tapi karena Rasulullah itu menjadi rahmat, maka orang munafik itu aman. Ketika Umar mengatakan seperti itu, da'ni ya Rasulullah an aktula an adriba unuqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hum ya Umar, biarkan mereka Umar. Sampai suatu ketika kemudian akhirnya teman-teman mereka sendiri, keluarga mereka sendiri yang akhirnya membunuh, yang akhirnya kemudian mengeksekusi, yang akhirnya kemudian berhadapan dengan mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik pun aman. Ya, karena apa? Islam itu, karena Rasul itu menjadi rahmat. Kemudian berikutnya warahmatan lil kafir, dan Rasul itu menjadi rahmat bagi orang kafir. Bitakhiril adab, karena adab yang harusnya sudah dijatuhkan oleh Allah itu ditangguhkan karena Rasulullah ada di situ. Ya, karena Rasulullah SAW ada di situ, makanya adabnya ditangguhkan. Coba bayangkan, Rasulullah di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah 10 tahun. Ketika di Mekah, orang Mekah itu kafir, ya, mereka begitu luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka tetap nggak ditimpa adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagian ulama mengatakan mereka kemudian akhirnya mengalami kekalahan beruntun, dan itu adalah bagian dari adab untuk mereka yang ditimpakan di dunia. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini gambaran ya terkait dengan bagaimana pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lihat ya bagaimana Allah memuji Rasulullah di dalam surat Insyirah ayat 1 sampai 8. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan kami angkat, laka untukmu, dzikrak, namamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disematkan. Ketika kita membaca la ilaha illallah, di situ selalu ada Muhammad Rasulullah. Dan itu sudah dipampang di Lauhul Mahfuz sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah yang dijadikan oleh Adam untuk tawassul agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Adam melakukan kesalahan tadi. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu namamu. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Oleh karena itu, ya, dunia dan seisinya ini itu enggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak diciptakan. Sampai begitu. Saking apa? Mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia dan seisinya itu enggak akan diciptakan oleh Allah kalau seandainya bukan karena di situ ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang terbaik ini, khairul anam ini, manusia terbaik ini justru diakhirkan. Ana awwalu man khuliqa wa akhiru man bu'itha. Aku adalah manusia yang pertama kali diciptakan dan aku adalah terakhir utusan yang diutus. Kenapa Allah mengakhirkan Rasulullah? Kenapa Rasulullah Muhammad SAW diakhirkan? Di dalam kitab Ma'ayur Rijal itu disebutkan bagaimana orang yang justru paling hebat itu ditugaskan di tugas terakhir. Karena tugasnya itu meliputi tugas seluruh nabi dan rasul sebelumnya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya menyempurnakan. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa nabi itu seperti batu bata, tetapi kita jangan membayangkan tinggal satu batu batanya, tidak. Tetapi sesungguhnya Rasulullah SAW memikul beban yang paling berat, paling berat. Coba bayangkan tugas Nabi Muhammad SAW itu setelah nabi, rasul diutus oleh Allah. Ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sebagaimana dinukil oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, itu disebutkan ada 124.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 124.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah. Ya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu dipilih 313 menjadi rasul. Dari 313 itu dipilih 5 yang termasuk ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi itu dipilih 2 yang diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 kekasihnya itu dipilih 1 yang namanya disandingkan dengan Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan Nabi. Nabi yang begitu luar biasa mulianya itu diletakkan terakhir. Kata mu'alif kitab Ma'ayur Rijal, justru untuk menunjukkan posisinya, kedudukannya. Kalau bukan karena kehebatannya, tidak akan mungkin Nabi Muhammad itu diletakkan di akhir untuk merampungkan seluruh tugas Nabi dan Rasul. Justru orang ini diletakkan di bagian akhir. Baginda Nabi Muhammad SAW diletakkan di bagian akhir itu untuk merampungkan risalah nubuwah yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang tak lain adalah juga manusia yang sama. Di bagian akhir itu Nabi Muhammad SAW, ya, yang tak lain adalah manusia seperti kita. Ana basyarun, aku adalah manusia. Ya, innama ana basyarun mislukum, sama seperti kalian. Diletakkan di bagian akhir untuk merampungkan tugas-tugas yang dibebankan, ditaklifkan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ya, ini bagian
yang terkait dengan pujian-pujian tadi, ya. Di bagian berikutnya, ya, Al-Fakir ingin sampaikan, jadi kalau tadi terkait dengan bagaimana pujian Allah kepada Nabi dalam Al-Quran, dan banyak sekali, ya, pujian-pujian yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Nah, terakhir, karena begitu luar biasanya kedudukan Rasulullah SAW, maka di bagian kedua kitab ini Al-Qadiyat kemudian menjelaskan, di juz yang kedua Al-Qadiyat kemudian menjelaskan tentang apa kalau begitu haknya Rasulullah SAW yang harus kita tunaikan. Kita tadi sudah melihat bagaimana Rasulullah begitu luar biasa dipuji oleh Allah, begitu luar biasa Rasulullah, ya, termasuk Rasulullah SAW itu tadi itu menangguhkan doa yang oleh Allah akan diijabah di dunia, tapi sengaja ditangguhkan untuk umatnya. Bahkan kita ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaganya, ya, kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan kita nanti akan berbaris di belakang Nabi SAW. Ini yang Al-Fakir tadi malam sampaikan, ya, di hadapan para santri, di hadapan, ya, para jamaah sekalian. Kita ingin melakukan sesuatu agar kita punya hujah di hadapan Allah, agar kita punya hujah di hadapan Rasulullah SAW, supaya kita kelak tidak termasuk orang-orang yang mencoreng muka Rasulullah SAW. Itu yang kita harapkan. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, membangun rumahnya Allah, kemudian kita menghidupkan rumah Allah, ini bagian dari ikhtiar kita supaya kita punya hujah di hadapan Allah, supaya kita punya hujah di hadapan Rasulullah. Kalau nanti Rasulullah bertanya, apa yang sudah kalian lakukan untuk agamaku yang aku tinggalkan setelah wafatku? Apa yang kalian lakukan untuk umatku? Kita punya hujah. Hujah inilah yang akan kita katakan pada Nabi ketika kelak kita bertemu Rasulullah SAW. Maka Qadiyat di bagian akhir kitab ini menjelaskan haknya Rasulullah yang harus kita penuhi. Di antara haknya Rasulullah SAW yang harus kita penuhi, kemudian beliau rinci di dalam bab-bab kitabnya ini menjadi 3 bagian, ya. Di antaranya adalah wujubu tasdiki, kita itu wajib membenarkan Nabi, bahwa Nabi itu adalah Rasulullah, Nabi itu adalah utusan Allah. Risalah yang dibawa itu adalah risalah dari Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu adalah kitab suci, ya. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu harus kita yakini, harus kita benarkan, agar kita bisa memenuhi haknya Rasulullah SAW. Itu hak, kata Al-Qadiyat, itu hak yang mendasar. Kita tidak akan mungkin mencintai Rasulullah SAW, mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kemudian kita menolak risalahnya, kita melecehkan. Ketika ada syariatnya Rasulullah SAW dilecehkan, kita diam saja. Maka itu bukan cinta. Cinta kepada Nabi tidak seperti itu. Kita punya ghirah ketika risalah Nabi dihina, ketika risalah Nabi dinista, ya, itu bentuk mahabbah, cinta kita. Orang gak akan mungkin, kita saja, ya, kita saja kalau punya karya-karya kita dilecehkan, kita marah. Apalagi ini risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wattibaihi fi sunnatihi wa ta'atihi, mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Nabi, mentaatinya, itu bagian dari haknya Rasulullah. Kita tidak akan bisa dikatakan mencintai Nabi sebelum kita mengikuti sunnahnya Nabi, sebelum kita mentaati Nabi. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi gariskan, kita ikuti, kita ambil, kita laksanakan. Itu bentuk haknya Rasulullah, ya. Kemudian wa mahabbatihi, mencintai Nabi, wa munasahatihi,
Ad-dinun nasiha liman lillahi wa rasulih wa li a'immatil muslimin wa amatihim, kata Nabi. Jadi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta kita termasuk diantaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita menyebut-nyebut namanya. Orang yang mencintai itu adalah orang yang selalu menyebut, orang yang selalu mendoakan. Maka kalau kita setiap hari, kalau kita cinta kepada Nabi, lisan kita harus mendoakan Rasulullah. Kita selalu bersolawat kepada Nabi. Coba bayangkan ketika kita sholat, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ya, itu sholawat kita kepada Nabi. Dan itu siapa yang ngomong seperti itu? Ketika Rasulullah di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Rasulullah pada saat mi'raj itu Allah mengatakan pada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Nabi tidak egois. Nabi sebut kita. Ya, Nabi sebut kita. Artinya apa? Nabi ingin melibatkan kita di dalam doa itu. Nabi ingin melibatkan kita di dalam sholawat itu. Coba bayangkan, Rasulullah ketika ketemu Allah di Sidratul Muntaha ingat kita. Kita yang diingat Rasulullah nggak pernah ingat Nabi. Makanya Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah, sampai Rasulullah SAW itu menyatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran, kalau ada orang yang sholawat sekali saja Allah itu akan balas 10 kali lipat. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, ada yang menyebutkan itu pada saat kita ziarah, karena konteks hadis itu terkait dengan ziarah di kuburan Rasulullah SAW. Di situ Allah akan mengembalikan rohnya Nabi. Faruddallahu ilayya ruhi, Allah kembalikan rohku. Kemudian aku akan menjawab salamnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan termasuk ketika kita membaca Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Di saat sholat itu bayangkanlah di situ. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi, ruhnya Rasulullah dikembalikan, kemudian Rasulullah menjawab salam kita. Masya Allah. Itu yang menjadikan para sahabat, ketika disebut nama Nabi, ketika disebut nama itu, bulu mereka berdiri, hati mereka berdenyut keras. Anas bin Malik, ya, yang hidup bersama Rasulullah sekian lama, begitu luar biasa. Beliau tidak berani naik kendaraan ketika memasuki kota Madinah. Dituntun untuk apa? Karena tidak ingin mengganggu peristirahatan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang begitu luar biasa perkasanya, ketika menaklukkan benteng Khaybar, pintu yang tingginya 3 kali lipat tinggi beliau itu beliau angkat sendiri, pintu gerbang itu. Ketika wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah Az-Zahra, beliau tidak kuasa menahan air mata, tidak kuat membawa jenazahnya. Apalagi ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, Sayyidina Hasan melihat ayahnya yang begitu tegar menangis terseduh-seduh. Ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, ditanya oleh Al-Hasan, putra beliau, ayah, kenapa ayah begitu emosional menangis sampai seperti itu? Kata Sayyidina Ali, wahai putraku, dulu kakekmu pernah mengatakan, nanti kalau Fatimah meninggal, akulah orang yang pertama kali menerima jenazahnya. Masya Allah, aku lihat kakekmu menerima jenazah dari tanganku, menyambut jenazah putrinya, dan aku katakan, ya Rasulullah, aku kembalikan amanahmu kepadaku. Aku
Aku kembalikan amanahmu kepadamu ya Rasulullah. Sayyidina Ali melihat Rasulullah menerima jenazah putrinya di liang lahat yang dikuburkan di makam Baqi. Begitu Rasulullah SAW di mata para sahabat. Maka kalau kemudian hari ini ada yang mengatakan bisa melihat Rasulullah, mendapatkan perhatian dari Nabi, itu bukan hal yang aneh, karena kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak seperti manusia biasa. Karena itu perbanyaklah sholawat untuk Nabi SAW. Karena itulah password kita, itulah kunci kita. Kunci kita untuk bisa menyambung hati kita dengan Rasulullah. Perbanyaklah sholawat setiap hari. Kalau bisa setiap malam pada saat kita berhalwat menyendiri dengan Allah. Di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, perbanyaklah sholawat untuk Nabi. Itulah saat-saat kita dekat dengan Allah. Saat-saat kita mendekat dengan Rasulullah SAW. Menghadirkan sosoknya. Sebagaimana sahabat sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini cintanya para sahabat dan hak yang dipenuhi oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, kata Qadhi Iyad, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, termasuk mencintai umat Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi Al-Fakir sudah sampaikan, ketika Bapak Ibu membangun masjid ini karena niat mahabbah cinta kepada umat Nabi Muhammad, untuk memfasilitasi umat Nabi Muhammad agar bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman, maka insya Allah niat itu akan mengantarkan kita, ya, untuk mendapatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, Imam As-Suyuti itu menjelaskan ketika kenapa orang mukmin itu nanti di akhirat, di surga itu mereka khalidina fi abada, dan kenapa orang kafir itu mereka dimasukkan di neraka khalidina fi abada. Padahal waktu di akhirat dengan waktu di dunia itu enggak berimbang. Di akhirat itu jadi disebutkan oleh Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Amal kita di dunia ini kalau kita hitung itu cuma sedikit sekali, 1,5 jam saja dibanding dengan hidup kita di akhirat. Tapi kenapa waktu yang singkat ini kemudian kita mendapatkan penghargaan masuk surga selama-lamanya, padahal amal kita cuma sedikit. Dan sebaliknya orang kafir, kenapa mereka yang sebentar di dunia itu masuk neraka selama-lamanya? Kata Imam Masyuti, itu semua karena niatnya, semua karena hatinya, semua karena niatnya. Niat yang kita miliki itu yang nyambung terus menerus, itulah yang menjadikan amal kita tidak putus. Dan itulah menjadikan amal kita mendapatkan sawab, mendapatkan pahala dari Allah, sehingga kita berhak mendapatkan jannah khalidina fiha abada, abadi di dalam surga selama-lamanya. Kata Imam As-Suyuti, itu karena niat kita. Makanya penting kita membersihkan niat, ya. Niat itu yang kemudian menentukan nilai amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu terakhir Al-Fakir ingin sampaikan, jadi kita jangan lagi berdebat soal hukum maulid, ya. Itu sudah lewat, ya, itu sudah lewat. Kembalikan semua kepada hati kita. Kita mengadakan peringatan ini, niatkan ini karena mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Niatkan kita untuk menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan itu kita bisa belajar bagaimana sirah Rasulullah, sosok yang menjadi teladan kita.
Kalau itu niat kita, insya Allah. Kemudian kita berusaha untuk ittiba, mengikuti Nabi. Kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya Nabi. Semua tuntunan Nabi kita jalankan. Insya Allah kita akan ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaganya. Kita akan dibanggakan oleh Nabi SAW. Dan insya Allah kita yang istiqamah berpegang kepada syariat Rasulullah SAW ini, termasuk para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, kita mohon pada Allah bersama-sama semoga kita termasuk di antara mereka, amin. Mendapatkan syafaat Nabi, ditunggu oleh Rasulullah SAW di haudnya, dan kemudian dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan umat-umat yang lain. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kajian yang kita ambil ringkasan dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kitab yang sangat luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian ingin mendalami, kebetulan memang kita ada program talaki ya, dengan Syekh Al-Azhar yang merupakan ahli hadis. Dan insyaallah nanti bisa mendaftar di kita punya channel untuk talaki kitab Turath, ya silakan. Dan insyaallah kita akan mendapatkan sanad ilmu dari orang-orang yang keilmuannya bisa kita percaya, dan dengan begitu insyaallah akan mendekatkan yang jauh menjadi lebih dekat. Dan itulah hikmahnya kita punya guru-guru yang luar biasa. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qala hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.